Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi ada artikel yang ingin gue bahas di video kali ini. Seperti biasa di channel Football United ini juga membahas artikel-artikel ya dari media-media lebih sering dari media luar. Dan kali ini gue ambil dari media yang kredibel, yaitu adalah The Athletic. Ini ditulis oleh Charlotte Harpur di tanggal 22 Oktober. Judulnya adalah peran dari Van Nistelrooy, Rene Hake, dan juga pelatih lain di staf kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United. Akan gue artikan dulu, nanti akan gue beri komentar secara ringan amatiran. Di antara boneka-boneka latihan ya, yang berwarna kuning cerah di Carrington, para penjaga gawang Manchester United ini berbaring dan siap menerkam sebelum dengan cepat berbalik dan berlari menuju kerucut berwarna. Andre Onana ini terlihat senang karena finish pertama. Pelatih kiper Jelle Town Rowelaar kemudian memimpin latihan lainnya, di mana para pemain menangkap bola tenis, telapak tangan menghadap ke bawah, lalu melatih kaki mereka mengoper bola, memutar 180 derajat dengan putaran cepat sebelum melakukan tendangan voli yang mendekat. Di lapangan yang berdekatan, para pemain ini keluar. Asisten manajer Rene Hake mengenakan celana pendek dan berdiri bahu-membahu dengan Erik ten Hag, berbagi tawa dengan Ruud van Nistelrooy. Asisten Erik ten Hag lainnya mengobrol dengan Harry Maguire dan juga Johnny Evans. Sementara pelatih tim utama Andreas Jorsson berbicara dengan sesama pemain Skandinavia, Christian Eriksen dan juga Victor Lindelof. Kuartet kepelatihan ini, Rene Hake, Van Nistelrooy, Jorsson dan juga Ten Rowelaar, terdiri dari staf kepelatihan Erik ten Hag yang baru. 3 diantaranya orang Belanda dan 1 orang Swedia ditunjuk oleh Erik ten Hag musim panas ini, seperti yang dia jelaskan di konferensi pers sebelum pertandingan menghadapi FC Porto. Dengan kontrak dari Erik ten Hag sendiri ini akan berlangsung sampai dengan tahun 2026. Mantan asisten Michel van der Gaag dan juga Benny McCarthy meninggalkan klub setelah bergabung dengan Erik ten Hag di tahun 2022. Steve McLaren, mantan asisten Sir Alex Ferguson yang kembali ke klub pada tahun 2022, mengambil alih sebagai atau berpindah ya menjadi pelatih kepala Jamaika, sementara pelatih kiper Richard Hartis kontraknya habis. Mantan pemain Manchester United Darren Fletcher yang telah terlibat dengan tim utama sejak tahun 2021 ini tetap berada di klub, tetapi dengan peran yang berbeda. Sementara penyerang Erik ten Hag di bawah pengawasan yang sangat ketat, staf kepelatihan juga telah diperbarui, justru berusaha memperbaiki tim dan membantu mereka keluar dari posisi yang saat ini berada di Premier League. Lalu siapa saja mereka dan apa peran mereka? Ruud van Nistelrooy, asisten manajer. Ruud van Nistelrooy ini melangkah melintasi rumput membawa gol yang kecil di pundaknya untuk mempersiapkan sesi latihan. Ini adalah jenis latihan gol yang berbeda dari masa bermainnya. Legenda Manchester United itu mencetak 150 gol dari 219 penampilan antara tahun 2001 dan 2006 di bawah Sir Alex Ferguson, sebelum kembali ke klub di bawah Erik ten Hag musim panas ini. Sebuah keputusan yang dia katakan kepada website klub ya, bahwa dia tidak bisa menolaknya. Ketika dia hadir di sana, Erik ten Hag menggambarkan sebagai pelatih muda yang ambisius, juga mengacu pada DNA Manchester United yang ada pada Ruud van Nistelrooy. Namun manajer Manchester United itu mengatakan kepada website klub bahwa karakter asisten yang dimiliki oleh Ruud van Nistelrooy ini yang membawanya sejauh ini. Meski menjadi salah satu striker terkenal di klub, ia datang tanpa basa-basi, dia rendah hati dan juga sangat menarik ya personalitinya. Dia berusaha mengetahui nama semua orang di dalam beberapa hari di klub, duduk bersama semua anggota staf, bukan hanya pada pelatih, dan juga menyapa manajer wanita Mark Skinner ketika mereka baru bertemu satu dan yang lain. Namun selama pertandingan, wajah ramah pria berkacamata itu berubah. Dia menganalisa situasi dengan laptopnya dan dia sangat bersemangat. Dia melompat dari tempat duduknya ke pinggir lapangan, mengekspresikan emosinya. Pria berusia 48 tahun itu telah mendapatkan 2 kali peringatan ketika menghadapi FC Porto dan juga Brentford karena memprotes keras wasit keempat. Dia adalah favorit dari para fans Manchester United, dan setelah hasil imbang 3-3 di markas Porto, dia memutuskan untuk pergi ke bagian lain di lapangan dan memberikan aplaus ya kepada away fans. Demikian pula dia
juga mendapatkan aplaus setelah hasil imbang 0-0 di Villa Park. Kami di sini untuk diri kami sendiri dan kami di sini untuk mengembangkan klub, kata Van Nistelrooy di kedatangannya. Mantan manajernya di Heerenveen, Foppe de Haan, tidak pernah mengira dia akan menjadi pelatih, dan ketika mantan manajer nomor 9 itu berkunjung dan meminta nasihat tentang masuk ke dunia manajemen, de Haan mengatakan kepadanya, menurut salah satu jurnalis ataupun juga media Belanda, itu adalah profesi yang butuh pengalaman. Sempat melatih tim muda PSV Eindhoven dan membantunya juga menjadi asisten di tim nasional Belanda, Van Nistelrooy mengambil langkah menjadi pelatih kepala PSV. Dia membawa tim ke posisi kedua untuk musim 2022-2023 dan memenangkan KNVB Beker Cup serta Johan Cruyff Shield sebelum meninggalkan satu pertandingan sebelum musim berakhir. The Athletic melaporkan bulan ini bahwa Van Nistelrooy disebut sebagai salah satu kemungkinan manajer sementara jika Erik ten Hag diputuskan musim ini. Di United, Hake dan Van Nistelrooy, Johnson serta Fletcher biasanya mengambil 30-40 menit pertama dalam satu sesi, terlibat dalam berbagai tingkatan. Namun sehari sebelum pertandingan, Erik ten Hag memimpin bagian terakhir dengan fokus murni pada taktik hari pertandingan. Van Nistelrooy telah merancang latihannya sendiri secara khusus untuk penguasaan bola dan juga keterampilan passing. Selama pramusim di Amerika, dia memimpin latihan membangun serangan dari belakang di bawah tekanan dan menggunakan lebar lapangan. Mengingat bagaimana sejarah yang luar biasa, orang mungkin berharap dia bisa membantu finishing dari para penyerang Manchester United, tapi dia memberikan lebih dari itu. Seperti yang dikatakan Erik ten Hag di musim panas ketika ditanya Marcus Rashford tentang seperti apa Rasmus Højlund di akhir pekan di akhir pekan ya. Semua orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Højlund mengatakan di hari Sabtu setelah kemenangan menghadapi Brentford, ya tentu saja dia membantu kami setiap hari, tapi dia juga membantu pertahanan dan juga lini tengah. Dia telah memberi saya banyak nasihat bagus. Van Nistelrooy adalah tipe pelatih yang siap membantu, bekerja secara tatap muka dengan para pemain, seperti yang dilakukan semua pelatih Manchester United di berbagai waktu, sambil juga fokus pada gambaran yang lebih besar. Masa lalunya juga terhubung dengan para pemain muda. Dia selalu sangat menikmati bermain sepak bola dan dia ingin menyampaikan hal itu kepada para pemainnya. De Haan mengatakan, berkembang dan tampil yang bagus ya adalah hal penting, namun juga bersenang-senang adalah hal yang paling penting. Fans PSV melihat sekilas hal itu ketika dia melakukan semacam kayak dancing ya, berdansa di ruang ganti setelah PSV Eindhoven ini menang di KNVB Beker Cup ya. Ada banyak cuplikannya itu. Itu adalah tentang Ruud van Nistelrooy dan Rene Hake, asisten manajer. Ada sebuah klip di sebuah film dokumenter tahun 2021 tentang FC Utrecht yang menunjukkan Rene Hake, manajer mereka, menyerang salah satu pemain yang dikeluarkan dari lapangan. Dia sangat marah pada saat itu ya, kau mengacaukan permainannya, dia berteriak seperti itu. Tapi itu bukan representasi lengkap dari pria yang dikenal oleh manajer Utrecht saat itu, Ron Jans, yang bertemu Hake lebih dari 20 tahun lalu dan menjadikannya asisten di klub Belanda PEC Zwolle di tahun 2013. Kadang-kadang dia bisa sangat marah, tapi dia tidak selalu marah, tidak sama sekali, kata Jans, yang bekerja sama dengan Hake selama 3 tahun kepada The Athletic ketika ditanya tentang video tersebut. Ini bukan Rene Hake, jadi waktu itu kan ada klip tuh, Rene Hake ngamuk-ngamuk ya kan. Sebaliknya, Jans menggambarkan Rene Hake seorang pria berkeluarga dari Drenthe, daerah pedesaan di timur Laut Belanda, tempat tinggal Jans sekarang, sebagai pekerja keras dan setia dengan selera humor Inggris yang mirip dengan komedian Ricky Gervais. Dia juga sangat ketat dan dia sangat menuntut dan banyak meminta dari para pemain. Jika para pemain tidak mengikuti rencana manajer, Anda punya masalah dengan Rene, menurut Jans. Ini adalah olahraga tim, lanjutnya. Jika ada pemain yang tidak bisa membantu tekanan ataupun melakukan pressing yang tidak ingin menguasai bola, jika Anda terus melakukan pressing dan Anda gagal, dia akan sangat menuntut hal itu di lapangan latihan. Dia tidak banyak bicara dan selalu lugas. Dia sangat realistis, tidak terlalu belak-belakan, tetapi tetap berpegang pada pendapatnya. Hake tidak seperti rekannya Van Nistelrooy, tidak memiliki karir bermain yang sangat bagus, tetapi malah berlatih di
CIOS di Belanda, sebuah lembaga yang menyediakan kepelatihan pendidikan jasmani, sebuah jalur teoritis yang dilalui oleh banyak pelatih. Baru-baru ini hubungan manajer klub Belanda Go Ahead Eagles, Rene Hake dan Ten Hag dimulai sejak awal karir manajerial mereka ketika manajer Manchester United 2 tahun lebih tua dari Hake memintanya untuk bergabung dengan tim muda FC Twente. Kedua orang ini memiliki filosofi sepak bola yang hampir sama. Mantan bek William Jansen yang masing-masing berada di bawah Erik ten Hag dan juga yang pernah berada di bawah Erik ten Hag dan juga Rene Hake di FC Twente dan juga Utrecht mengatakan bahwa kedua manajer fokus pada kekompakan tim dan juga jarak antar pemain. Selama 3 tahun bertugas bersama selama 3 tahun bertugas bersama, Rene Hake memberikan perhatian khusus pada struktur tim, perkembangan individu pemain, dan kondisi fisik mereka. Selama di PEC Zwolle, jika seorang pemain tidak bekerja cukup keras, Hake akan bertahan dan melakukan latihan ekstra bersama mereka setelah latihan. Wow. Jans menggambarkan Hake sebagai seorang ahli pada sesi-sesi tersebut, mengutip pekerjaannya dengan bek tengah dengan melakukan passing dan juga pergerakan dan meningkatkan daya tahan atau kecepatan bermain saat kembali dari cedera. Di Manchester United dia banyak melakukan sesi latihan di lapangan, tidak hanya secara individu dan juga fisik seperti yang dia lakukan bersama saya, tapi juga latihan secara taktis, kata Jans. Hake sering memimpin latihan di lapangan. Pada sesi latihan terbuka sebelum pertandingan menghadapi FC Porto, dia mengerahkan latihan yang melakukan pressing sementara Erik ten Hag memimpin secara taktik dan mengarahkan posisi kepada para pemainnya. Rene Hake seperti Ruud van Nistelrooy melakukan perbincangan satu dengan para pemain, juga bertanggung jawab atas jadwal setiap pekan tim, jadwal lari sehari-hari, waktu latihan dan juga meeting, serta bekerja dengan petugas medis dan lainnya. Dia selalu membawa jadwal kepada Erik ten Hag untuk ditandatangani, tapi dia adalah perencanaannya. Erik ten Hag dan Rene Hake menurut Jans saling percaya sepenuhnya, dan meskipun bukan saudara, mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka bisa jadi sangat serius, tapi begitu Anda mengenal mereka, mereka sangat lucu dan suka bersosialisasi. Tetapi hanya dalam lingkungan di mana mereka mengenal semua orang dan merasa aman. Ya, ini seperti orang Belanda pada umumnya di mana jika belum kenal, biasanya sisi seriusnya yang keluar, tapi ketika kenal, baru bisa lebih berbeda. Lalu beralih ke Andreas Johnson, pelatih tim utama. Mereka mengatakan keragaman adalah bumbu kehidupan dan Johnson tentunya memiliki latar belakang yang beragam. Pelatih kepala, asisten pelatih, direktur olahraga, direktur teknis, kepala pemandu bakat serta memiliki peran di akademi. Namun di Inggris, pemain asal Swedia ini paling dikenal sebagai spesialis bola mati. Di Brentford, di mana dia menghabiskan 1 tahun, dia memiliki peran hybrid sebagai pelatih set piece dan pengembangan individu sebelum Mikel Arteta meminta untuk bergabung dengan stafnya di Arsenal, di mana tugasnya adalah memimpin situasi menyerang dan bertahan dengan set piece dan juga lemparan ke dalam. Dia kemudian menjadi direktur olahraga di Malmö sebelum kembali ke Southampton sebagai pelatih set piece di bawah manajer Russell Martin di tahun 2023 bulan Agustus. Direktur teknik Manchester United, Jason Wilcox, mantan bos Johnson di Southampton, mendekatinya untuk bekerja di bawah Erik ten Hag. Jadi ini nampaknya tidak murni Erik ten Hag yang minta tapi juga ada peran dari Jason Wilcox. Johnson mengatakan kepada di sebuah media Swedia Viaplay bahwa klub tertarik pada keahliannya dalam mengatur set piece dan juga pengalamannya di bidang lain. Pria berusia 42 tahun itu berbicara dengan pemilik baru Manchester United dan manajemen sport di Manchester United sebelum bergabung dan melakukan 2 percakapan ataupun pembicaraan yang panjang dan juga bagus dengan Erik ten Hag, membahas peran, ide, dan juga tujuan. Ketika saya berbicara dengan Erik, kami menyadari ada ruang di staf bagi saya untuk berkontribusi lebih dari sekedar set piece, katanya kepada Viaplay. Saat itulah saya merasa hal ini bisa berkelanjutan. Saya berpikir seberapa sering peluang seperti ini datang untuk melakukan sesuatu yang saya sukai dan juga di klub besar. Klub secara resmi memperkenalkan Johnson sebagai pelatih tim utama yang akan bekerja bersama Darren Fletcher. Johnson juga berada di lapangan, terlibat dalam latihan, persiapan taktis untuk pertandingan dan juga meeting analisis Tetapi fokus utamanya adalah bekerja dengan analisis video khususnya pada set piece. Saya memiliki basis pengetahuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang.
set piece adalah titik jelek dalam sepak bola. Itu yang dikatakan kepada Viaplay. Tidak ada yang bersemangat dengan hal itu dan tidak ada yang ingin mulai bermain sepak bola untuk mempertahankan atau bertahan dari corner, tapi semua orang tahu bahwa itu adalah ada 30% dari gol yang bisa diciptakan di sebuah pertandingan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada ya sekitar 30% peluang untuk bisa mencetakkan gol dari set piece. Ini adalah ini bisa memiliki dampak besar dan itu adalah hal yang luar biasa. Pada hari pertandingan Anda akan melihat mantan pelatih kepala dari Lillestrøm ini dengan laptop dan memberikan pengarahan kepada para pemain pengganti tentang tanggung jawab di set piece atau muncul di pinggir area teknis saat memimpin tim dalam bertahan atau menyerang dengan skenario set piece. Setelah pertandingan menghadapi FC Porto, dia mengucapkan selamat kepada Harry Maguire ketika bek tengah itu mencetak gol penyeimbang di menit-menit terakhir, di mana diawali dari set piece tentu saja ya. Sejak bergabung dengan Erik ten Hag, set piece memerlukan perbaikan. Pada musim pertamanya ada angka 2,4 gol per 100 set piece, sebuah metrik yang memperhitungkan peluang di set piece ya untuk 20 tim yang menciptakan sebuah keseimbangan di lapangan, adalah yang termasuk yang terburuk di Premier League. Sementara ada sedikit peningkatan dibanding 3,3 gol per 100 set piece pada musim berikutnya, yang masih membuat mereka berada di peringkat ke-16 dalam set piece ya. Jadi memang situasi set piece di Manchester United belum bagus di 2 musim terakhir dan semoga musim ini ada perbaikan ya. Jorsson satu-satunya orang Swedia di antara 4 pelatih baru, sisanya adalah orang Belanda. Tetapi dia mengatakan kepada Viaplay bahwa dia menghargai segala keterbukaan dan juga kesediaan mereka untuk berdiskusi dan ada ketidakpersetujuan juga ya. Dan dia terkejut dengan daya tarik secara global untuk Manchester United ketika mereka bermain menghadapi Liverpool di South Carolina di pre-season. Itu benar-benar sebuah hal yang chaos ya, di mana orang ada di mana-mana, intensitas dan juga ketertarikannya, katanya kepada Viaplay. Saat itulah Anda sadar bahwa Anda berada yang dalam posisi yang jauh dari Manchester, namun stadion ini dipenuhi oleh 80.000 orang dan ada histeria di tim ini. Beralih ke Jelle ten Rouwelaar, pelatih kiper. Setelah 2 tahun di Burnley di bawah manajer Vincent Kompany, ten Rouwelaar sedang dalam perjalanan kembali ke Belanda. Pelatih Belanda itu pada bulan Mei setuju untuk bergabung dengan Ajax, tapi kemudian Manchester United datang mengetuk pintu dan membuat dia berubah arah ya, membuatnya tetap berada di Inggris. Setelah mengumpulkan lebih dari 300 penampilan untuk NAC Breda, setelah pensiun pada tahun 2016, dia langsung menjadi pelatih kiper tim Belanda. Di sana dia bertemu dengan Bart Verbruggen yang usia 14 tahun, yang kini menjadi kiper nomor 1 di Brighton. Tanpa dia, saya tidak akan berada di sini. Verbruggen mengatakan demikian, yang bekerja dengan ten Rouwelaar selama 5 tahun dan masih berbicara dengannya di setiap pekan, mengatakan kepada The Athletic. Begitu banyak yang Anda lihat sekarang dalam permainan saya dan apa yang dia ajarkan kepada saya. Ketika saya berusia 15 tahun, saya tidak tahu banyak tentang sisi teknis. Saya harus banyak berterima kasih kepadanya. Dia banyak bekerja dengan prinsip. Pelatih penjaga gawang adalah hal-hal mendasar. Bukan berarti hal-hal mendasar itu jelek, tapi banyak penyelamatan dan juga hasil tangkapan yang dilakukan. Dia juga melakukan banyak latihan kognitif di sesi latihan. Dia mencoba menantang tubuh dan juga otak Anda. Prinsip-prinsip itu masih Anda lihat di setiap pertandingan yang saya mainkan. Verbruggen mengatakan kepada ten Rouwelaar, mengembangkannya tanpa keraguan dan percaya semua penjaga gawang yang pernah bekerja dengannya. Pada satu titik ketika penjaga gawang tim nasional Belanda telah dikembangkan oleh Ton Rouwelaar, tentu saja Verbruggen sekarang jadi tim nasional sebagai penjaga gawang ya, termasuk Arjen Muric dari Ipswich Town, akan memberikan pujian pada rekrutan yang dilakukan oleh Manchester United. Dalam hal ini adalah Ton Rouwelaar. Dia ini orang yang ramah dan cocok dengan Andre Onana. Erik ten Hag mengetahui pengalaman pelatih berusia 43 tahun itu di sepak bola Inggris, namun ia juga melatih penjaga gawang untuk bermain dari belakang. Saya yakin dia akan membantu permainan kami sebagai sebuah tim, terutama posisi penjaga gawang di tim dan bagaimana mereka bisa sinergi ya. Ini yang dikatakan Erik ten Hag ketika Ton Rouwelaar bergabung. Dan yang terakhir dibahas juga tentang Darren Fletcher. Di satu kesempatan dia berteriak, ya Anda tidak bisa diam saja. Ini ketika ada latihan rondo. Mendekatlah
gerakan kakimu yang dikatakan oleh Darren Fletcher. Fletcher adalah salah satunya anggota staf pelatih yang tetap bersama Erik ten Hag selama musim panas. Dia telah beralih dari direktur teknis pertama Manchester United menjadi pelatih tim utama. Dia berada di lapangan, menghubungkan antara staf dan pemain, dan menjadi penghubung antara tim utama dan akademi. Pelatih berusia 40 tahun ini memberi saran kepada pemain akademi mana yang harus dipilih oleh Erik ten Hag ketika Erik ten Hag membutuhkan pemain tambahan dalam latihan, dan dipandang oleh klub memiliki hubungan kuat dengan para pemain yang masih memulai karir bermainnya. Tentu saja Darren Fletcher ini juga memiliki periode yang panjang ya, 16 musim bermain di Liga Premier. Jadi kalau dilihat ya, ini tadi sudah selesai artikelnya, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam gue artikan, gue berusaha sebaik-baiknya. Tapi anyway, bagaimana memang ada nomor satu, gue melihat ini sebagai komposisi yang baru ya. Erik ten Hag, oke, ada beberapa komentar, banyak komentar mengatakan, ya dia kan sudah 3 musim ini. Sebenarnya dia tidak 3 musim, belum 3 musim, baru memasuki musim ketiga. Dan kalau dilihat lagi, ada banyak delegasi yang dilakukan. Jadi tidak semuanya itu hanya dari pelatih tim kepala saja ya, ataupun manajer. Ada hal-hal juga yang didelegasikan kepada staffnya, dan ini merupakan hal yang jadi satu kesatuan menurut gua. Dan ketika tim ini dirombak lagi, ya menurut gua ini seperti kayak tim kepelatihan yang baru, walaupun sekali lagi Erik ten Hag tetap berada di sana. Dan kalau dilihat ke atasnya ada hierarki, jadi ada hubungan yang berbeda, cara bekerja juga yang berbeda dengan manajemen. Ini seperti kayak susunan yang baru sih menurut gua secara ringan amatiran ya. Dan kalau dilihat bagaimana Rene Hake, Van Nistelrooy, lalu juga siapa tadi pelatih kepala dari kiper siapa namanya, atau pelatih Andres Johnson, lalu juga Jelle ten Rouwelaar, lalu Darren Fletcher. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ketika datang ke Manchester United pun juga ada yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag, ada yang juga dari Jason Wilcox. Jadi memang ada penggabungan di sana ya, tidak semuanya dari satu pihak saja. Dan menurut gua bagaimana membangun sinergi ini, terutama bagi nama-nama yang belum pernah berada di Premier League sebagai pelatih, ini kan juga butuh waktu. Menurut gue sih seperti itu. Dan gue juga paham misalnya banyak fans yang menuntut ya, harus menang, harus langsung begini dan begitu. Tapi ada bijaksananya juga kalau agak sedikit dilihat lebih ke bawah lagi. Dan kalau seandainya hal ini harus dirubah lagi di tengah jalan, maka ini juga akan menurut gue tidak bisa hanya yang diganti pelatih kepala saja. Misalnya ataupun manajernya saja, Erik ten Hag dipecat, lalu ada sosok baru lagi yang masuk, bisa tidak bekerja sama dengan Van Nistelrooy dan juga Rene Hake. Di mana Rene Hake dan Van Nistelrooy ini ditunjuk langsung oleh Erik ten Hag. Bagaimana dengan pelatih kiper tadi? Gue sampai lupa tadi. Jelle ten Rouwelaar yang juga ditunjuk oleh Erik ten Hag ya kan. Apakah dia bisa bekerja sama dengan nama baru lagi? Jika tidak, maka seluruhnya ini akan dirubah lagi. Dan kalau ini dirubah lagi, maka akan ada proses yang dimulai lagi dari titik yang berbeda lagi menurut gue. Dan kemungkinan besar titik itu agak mundur lagi kan menurut gue. Dan ini sudah berlangsung selama bermusim-musim sih. Menurut gue seperti itu. Jadi kalau menurut gue secara ringan amatiran, ya memang masih butuh waktu, masih butuh proses. Dan dalam proses ini tentu saja tidak hanya hasil positif-positif saja, dinamikanya pasti ada naik dan juga turun. Dan ini yang membutuhkan sikap juga sih dari para fans ya, menurut gue secara ringan amatiran, dimana dalam 11-10 musim belakangan sikapnya cuma satu, ketika ada penurunan pecat ganti lagi. Dan itu dilakukan terus dari zamannya David Moyes ya kan, ke Louis van Gaal, ke Jose Mourinho, terus Ole Gunnar Solskjaer, ke Erik ten Hag. Dan apakah ini ingin diterus-teruskan terus sampai tidak ada ujungnya? Dimana kita tahu pergantian yang terjadi selama 11 musim terakhir loh. Ini membawa Manchester United pada ketidakkonsistenan di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Bukan berarti tidak ada kesuksesan ya. Trofi-trofi itu tetap datang, tapi tidak secara konsisten. Karena apa? Ketika ada kemunduran dimulai lagi dari awal. Ketika ada kemunduran dimulai lagi dengan pemecatan tersebut. Dan ya, karakter mereka berbeda-beda. Mereka memiliki tugas juga yang berbeda-beda, dan bisa dilihat ya dari artikel ini bahwa memang tidak seluruhnya itu ditangani oleh Erik ten Hag. Ada pendelegasian. Dan kalau dilihat dari zamannya Sir Alex Ferguson, dari yang gue ketahui dari berbagai buku yang gue baca ya, tentang Sir Alex Ferguson misalnya, ya memang pendelegasian itu juga ada. Sering sekali Sir Alex Ferguson memberikan misalnya kepada
asistennya untuk mengatur sesi latihan, bahkan sampai dengan ke pertandingan. Carlos Queiroz sering sekali melakukan hal tersebut, dan Sir Alex Ferguson hanya menerima presentasi saja tentang bagaimana rencana akan dilakukan, dan ketika dia setuju ya sudah, itu terus dilanjutkan. Jadi kadang-kadang itu juga bisa terjadi dalam satu pertandingan di Manchester United, sehingga ini merupakan sebuah tugas tim ya, dengan tanggung jawab tentu saja berada pada manajer ataupun juga pelatih kepala dari Manchester United yang saat ini dijabat oleh Erik ten Hag. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan situasi ya, yang gue ambil dari sebuah artikel yang menarik juga dari The Athletic tentang peran ataupun role dari Van Nistelrooy, Ten Hag, dan juga pelatih-pelatih lain di Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.